Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lena. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang luas juring lingkaran dan juga luas bangun datar gabungan yang melibatkan lingkaran. Sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai. Jangan lupa doa ya. Sebelum kita membahas tentang luas juring lingkaran, terlebih dahulu kita akan membahas tentang sudut putar pada lingkaran. Perhatikan gambar lingkaran berikut ini. Besar sudut putar pada lingkaran yaitu 360 derajat. Jika ada sebuah juring dengan ukuran berikut, kita dapat menghitungnya setelah mengetahui ukuran juring yang dimaksud. Baik, setelah ini kita akan lakukan pembahasan contoh berikut. Masih ingat ketentuan rumus luas lingkaran sebagian, yaitu A per B dari lingkaran sama dengan A per B kali Pi kali R kali R. Rumus tersebut sebenarnya adalah rumus luas juring lingkaran. Untuk menentukan nilai A per B, yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai pecahan juring dengan memanfaatkan ukuran sudutnya, yaitu 40 derajat dari 360 derajat akan kita sederhanakan. Pertama, dengan membaginya dengan 10 per 10 menjadi 4 per 36. Lalu kita bagi lagi dengan 4 per 4 dan hasilnya adalah 1 per 9. Kemudian kita tuliskan ke dalam rumusnya, yaitu 1 per 9 dari lingkaran sama dengan 1 per 9 kali Pi kali R kali R. Dan kemudian kita tuliskan ukuran yang diketahui, yaitu dari jari 63 cm dan Pi 22 per 7. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Dan kita lakukan penyederhanaan silang. Setelah itu kita kalikan secara asosiatif. 1 kali 22 hasilnya 22, kemudian 1 cm dikali 63 cm hasilnya 63 cm persegi. Dan hasil akhirnya adalah 1368 cm persegi. Contoh selanjutnya, sebuah juring dengan ukuran sudut 120 derajat. Pertama, kita lakukan penyederhanaan 120 derajat dari 360 derajat. Kita sederhanakan, dibagi dengan 10, lalu bagi kembali dengan 12 per 12. Hasilnya adalah 1 per 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus juring. 1/3 dari luas lingkaran sama dengan 1/3 kali Pi kali R kali R. Dan kita tuliskan ukuran yang diketahui. Kemudian masukkan ukuran tersebut ke dalam rumus dan lakukan penyederhanaan silang. Setelah itu kita lakukan kembali perkalian secara asosiatif. 1 kali 22 hasilnya 22, lalu 2 cm dikali 42 cm hasilnya 84 cm persegi. Dan hasil akhir adalah 1848 cm persegi. Kini kita lanjutkan pembahasan tentang luas bangun datar gabungan. Bentuk bangun datar gabungan sangat beragam. Contohnya adalah beberapa bangun datar gabungan berikut ini. Perhatikan pada gambar bangun datar pertama yang terbentuk dari persegi dan sebuah lingkaran. Kemudian, bangun gabungan yang kedua terbentuk dari persegi panjang serta setengah lingkaran. Kemudian, bangun gabungan yang ketiga terbentuk dari 1/4 lingkaran dan segitiga siku-siku sama kaki. Kita akan lihat pembahasan berikut ini.
Contoh soal yang pertama, yaitu bangun datar gabungan yang terbentuk dari persegi dan lingkaran. Luas bangun datar persegi tertutup oleh lingkaran. Oleh karena itu, luas yang tersisa yaitu luas persegi dikurang luas lingkaran. Maka kita tuliskan rumusnya, yaitu sisi kali sisi dikurang pi kali R kali R. Kemudian kita tuliskan ukuran-ukuran yang diperlukan, yaitu sisi 40 cm. Kemudian untuk lingkaran kita lihat diameternya sama panjang dengan sisi persegi, yaitu 40 cm. Maka jari-jarinya adalah 20 cm. Pi yang digunakan 3,14. Lalu ukuran tersebut kita masukkan ke dalam rumus dan lakukan penyederhanaan silang. Kemudian kita kalikan 40 cm dikali 40 cm, hasilnya 1600 cm persegi. Kemudian 314 dikali 4 cm persegi, sehingga 1600 cm persegi dikurang dengan 1256 cm persegi. Hasil akhirnya, luas yang diarsir yaitu 344 cm persegi. Kemudian contoh yang kedua, sebuah bangun datar gabungan yang terbentuk dari persegi panjang dan setengah lingkaran. Karena bagian keduanya tergabung, tidak ada yang tertutup, maka kita akan melakukan penjumlahan, yaitu luas persegi panjang ditambah dengan luas setengah lingkaran. Rumusnya adalah panjang kali lebar ditambah setengah kali pi kali R kali R. Kita tuliskan ukuran yang diperlukan, yaitu ukuran panjang 50 cm, kemudian lebar 28 cm, diameter lingkaran pun sama, yaitu 28 cm, maka jari-jarinya adalah 14 cm. Pi yang digunakan 22/7. Ukuran tersebut kita masukkan ke dalam rumus, lalu lakukan penyederhanaan silang. Kemudian kita kalikan 50 cm dikali 28 cm, hasilnya 1400 cm persegi. Lalu pada sisi kanan kita lakukan perkalian secara asosiatif terlebih dahulu. 1 kali 22 sama dengan 22, lalu 1 cm kali 14 cm sama dengan 14 cm persegi. Dan hasil selanjutnya 1400 cm persegi ditambah dengan 308 cm persegi. Maka luas total adalah 1708 cm persegi. Beralih ke soal yang ketiga, yaitu sebuah bangun seperempat lingkaran tertutup oleh bangun segitiga siku-siku sama kaki, sehingga membentuk sebuah tembereng. Maka luasnya adalah luas seperempat lingkaran dikurangi luas segitiga. Kita tuliskan rumusnya, seperempat kali pi kali R kali R dikurang setengah kali alas kali tinggi. Kita tuliskan ukuran yang diperlukan, yaitu jari-jari 28 cm, pi yang digunakan 22/7, dan ukuran alas dan tinggi sama, terbentuk dari jari-jari juga, yaitu 28 cm. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. 1/4 kali 22/7 kali 28 cm dikali 28 cm dikurang dengan setengah kali 28 cm dikali 28 cm. Lakukan penyederhanaan silang. Demikian juga pada sisi yang kanan serta kiri. Sehingga hasilnya kita belum langsung menuliskan hasil akhir, supaya prosesnya jelas dan bertahap. Baru kita lihat hasilnya masing-masing. 616 cm persegi dikurang 392 cm persegi. Dan tersisalah bagian daerah yang diarsir atau bentuk tembereng tersebut, yaitu 224 cm persegi.
Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian penjelasan kali ini. Selamat berlatih, semoga bermanfaat. Insya Allah jumpa lagi pada materi selanjutnya.